Pemirsa, lebih dari 60 negara diperkirakan perekonomiannya akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Amerika Serikat dipastikan akan masuk ke jurang resesi, disusul dengan negara-negara Eropa lainnya. Seiring dengan masih menguatnya krisis pangan, krisis energi yang terjadi pemirsa akibat perang Rusia dan juga Ukraina. Satu persatu negara-negara maju akan menuju ke jurang resesi setelah terjadi krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Ketiga krisis tersebut merupakan dampak lanjutan dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dunia dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina. Berbagai negara terus memberikan sanksi kepada Rusia sebagai akibat invasi yang telah dilakukan terhadap Ukraina, sedangkan Rusia sendiri mengancam jika sanksi dilakukan rantai pasok global akan terus terganggu. Akibatnya harga komoditas pangan dan energi terus melambung, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan berpotensi akan terus terjadi. Dalam pertemuan KTT G7 di Jerman, Indonesia diundang sebagai negara mitra. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo rencananya akan menyuarakan perdamaian dan mengakhiri perang agar perekonomian kembali pulih. Jika perseteruan terus terjadi, lebih dari 60 negara perekonomian berpotensi ambruk dan perekonomian Indonesia sendiri juga akan ikut terdampak jika perekonomian global akan terus turun. Ya pemirsa, saat ini sebagian besar orang di berbagai negara tengah membicarakan tentang perekonomian global yang memang tampaknya terus mengkhawatirkan. Satu persatu negara maju terpuruk perekonomiannya. Laju inflasi yang tidak terkendali membuat banyak bank sentral mulai menaikkan tingkat suku bunga secara agresif dan salah satunya adalah tentunya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Sebagai negara penghasil komoditas, Indonesia memang diuntungkan ketika terjadi lonjakan harga komoditas akibat dampak perang Rusia dan juga Ukraina. Namun dampak perang ini berpotensi untuk mengganggu perekonomian Indonesia dan perekonomian global karena mungkin dari segi terganggunya rantai pasok global. Di sisi lain pemirsa, dalam forum negara G7 yang saat ini sedang berlangsung di Jerman menyepakati dukungan yang tidak terbatas pada Ukraina. Beberapa negara juga terus memberikan sanksi terhadap Rusia. Sementara pihak Rusia sendiri mengancam upaya isolasi dari negara G7 hanya akan memperburuk krisis pangan global. Ini artinya konflik antara Rusia dan Ukraina bisa jadi akan terus berlangsung jika belum ada upaya untuk mencari solusinya. Namun dalam beberapa bulan terakhir pemirsa, Aliansi Barat telah menunjukkan tanda ketegangan dan juga kepenatan dalam dukungannya. Misalnya nih pemirsa, Prancis, kemudian Jerman, dan juga Italia telah bertanya potensi untuk mengakhiri perang. Sebagai negara mitra, Presiden Joko Widodo diundang sebagai tamu dalam KTT G7 tersebut. Hal ini rencananya akan dimanfaatkan untuk menyuarakan perdamaian di Ukraina. Karena sepanjang konflik keduanya ini terjadi pemirsa, dinamika perekonomian global ini tidak akan berhenti. Dan sebagai negara berkembang, Indonesia tentu juga akan terdampak nantinya atas konflik antar Rusia dan juga Ukraina tersebut. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kita akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Memang upaya ini tidak mudah, tapi kita, Indonesia akan terus berupaya. Ya pemirsa, setelah dari Jerman, Presiden Joko Widodo rencananya juga akan melakukan kunjungan untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Pertemuan tersebut juga untuk mengupayakan, apalagi pemirsa kalau bukan dialog, agar perang berhenti demi terjaganya rantai pasok global. Kenapa Indonesia merasa penting untuk menyuarakan perdamaian? Kita simak tayangannya berikut ini.
Sebagai negara penghasil komoditas, Indonesia tentu diuntungkan dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Perang tersebut telah melambungkan harga komoditas dunia, namun perang tersebut juga membuat pemerintah harus merubah kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat karena kenaikan harga energi. Amerika Serikat sudah merespon kenaikan inflasi yang tinggi ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan inflasi ini juga direspon beberapa negara seperti Brazil, Meksiko, Kanada, Korea Selatan dengan menaikkan suku bunga acuan. Kondisi ini tentu akan membuat dampak secara global. Potensi terjadinya resesi global pun sudah di depan mata. Akibatnya, Indonesia juga mengalami kondisi yang sulit. Subsidi energi yang bengkak, capital outflow di sejumlah instrumen investasi, hingga ancaman inflasi berpotensi terjadi. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, namun apakah perekonomian Indonesia akan mengikuti seperti negara maju yang masuk ke jurang resesi? Bank Dunia memperkirakan ekonomi di tahun 2022 ini akan berada di kisaran 5,1%. Bahkan di tahun 2023, perekonomian Indonesia akan meningkat di 5,3%. Sementara IMF juga memperkirakan setelah melandai di tahun 2022 ini, perekonomian Indonesia akan terbang ke level 6,0%. Meski demikian, untuk bisa melewati tahun 2022 ini, perlu upaya yang serius agar perekonomian Indonesia bisa bertahan dari gejolak perekonomian global. Oke pemirsa, kita bahas global dulu. Proyeksi pertumbuhan global telah dikoreksi ke bawah. Hal ini menyebabkan update pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami revisi ataupun penurunan. Misalnya dari Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi menjadi 1,2%, sehingga perekonomian global tahun ini diperkirakan hanya akan berkisar di level 2,9%. Sedangkan pemirsa IMF mengoreksi 0,8% dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,6%. Kondisi ini pemirsa tentu sangat mengkhawatirkan. Tidak heran jika beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sempat menyatakan perekonomian 60 negara akan ambruk. Bahkan 42 negara diantaranya dipastikan sudah menuju ke ambang kehancuran. Dan ambruknya puluhan ekonomi dari beberapa negara ini tidak lepas dari berbagai dinamika gejolak ekonomi dunia yang kian tidak pasti pemirsa. Mulai dari perang, kemudian juga harga komoditas yang semakin mengalami peningkatan, hingga rencana pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang kemarin sudah sempat naik, rencananya Juli ini The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya. Lalu pemirsa, bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Perekonomian Indonesia sendiri diproyeksi masih terkendali. Bank Dunia memperkirakan ekonomi di tahun 2022 ini akan berada di kisaran 5,1% untuk Indonesia ya. Bahkan di tahun 2023 perekonomian Indonesia dinilai akan meningkat menjadi 5,3%. Sementara dari IMF juga memperkirakan setelah melandai di 2022 ini, bukan turun ya pemirsa, tapi melandai, kabarnya perekonomian Indonesia akan terbang meningkat lagi 6,0%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perekonomian Indonesia masih normal meski dengan berbagai tantangan yang saya sudah sebutkan tadi. Pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2022 ini bisa di kisaran 4,8 hingga 5,3%. Berikut pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita akan lebih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua masih akan sangat kuat di sekitar tadi 4,8 hingga 5,3 dengan titiknya mungkin di sekitar 5. Tren ini adalah suatu tren yang cukup bagus dengan tentu dilihat tadi konsumennya meningkat dengan aktivitas meningkat dan juga dari sisi produksi meningkat, ini berarti investasi tumbuh tinggi dan ekspor kita masih tumbuh tinggi. Import juga tumbuh tinggi namun masih mencatatkan surplus. Dengan demikian dari sisi pertumbuhan ekonomi agregat demand, mesin pertumbuhan ekonomi mulai didorong dari household consumption yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dalam bentuk berbagai macam ekspansi kapasitas, dan juga dari sisi sektor eksternalnya. Ini yang tentu menggembirakan. Kita bicara yang happy-happy dulu pemirsa ya, atau seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani yang menggembirakan. Karena tampaknya Indonesia ini masih cukup mampu untuk menghalau guncangan dari global yang berlangsung yang membuat beberapa negara tidak kuat bertahan. Misalnya yang terbaru kemarin pemirsa yang mengalami kebangkrutan atau krisis adalah Sri Lanka.
Tapi ngomongin soal Indonesia, pemirsa, seperti yang Sri Mulyani tadi katakan, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini ditopang konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini tidak lagi mengandalkan APBN atau konsumsi pemerintah. Bahkan APBN sekarang tampaknya mulai bergeser menjadi instrumen yang hanya untuk menjaga goncangan, tapi bukan sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator perekonomian terkini juga menunjukkan bahwa tren pemulihan. Indeks mobilitas masyarakat meningkat menjadi 18,2 per 18 Juni 2022 karena adanya pelonggaran mudik lebaran. Lalu pemirsa, indeks penjualan retail juga meningkat menjadi 5,4% pada Mei 2022. Impor bahan baku dan juga barang modal meningkat masing-masing 33,9% dan 29,2%. Ini artinya pemirsa, permintaan terhadap produksi meningkat. Kapasitas permintaan produksi manufaktur mengalami peningkatan dan makin mendekati pra-COVID-19. Ya pemirsa, meski perekonomian Indonesia mengalami tren yang bisa dikatakan membaik, Bank Indonesia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Dan tantangan apa saja itu pemirsa? Berikut tayangannya. Perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi di tengah pertumbuhan yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Bank Indonesia memperkirakan berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas dan juga kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok akan menahan perbaikan gangguan rantai pasokan terus terjadi. Gangguan dari sisi suplai tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan oleh berbagai negara, mendorong tingginya harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global. Berbagai negara termasuk Amerika Serikat merespons kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Kebijakan ini pun mendorong peningkatan resiko stagflasi dan terjadinya resesi. Meski Bank Sentral sejumlah negara sudah menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Bank Indonesia terus berupaya menjaga momentum pemulihan melalui penguatan sinergi kebijakan nasional, termasuk di dalamnya kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dan pemirsa, seberapa kuat Indonesia mampu menahan atau meredam sejumlah tantangan tersebut? Kita ngomongin tingginya inflasi yang terjadi di hampir semua negara, mulai direspon Bank Sentral sejumlah negara untuk juga ikutan menaikkan suku bunga acuannya dan menyesuaikan seiring dengan Bank Sentral Amerika Serikat yang sudah menaikkan suku bunganya. Kebijakan ini pun diperkirakan akan memicu terjadinya resesi sejumlah negara dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Bank Indonesia sendiri pada rapat Dewan Gubernur pada hari Kamis pekan lalu memutuskan pemirsa untuk belum menaikkan suku bunga acuan untuk meredam terkait dengan adanya potensi kenaikan inflasi ini. Suku bunga acuan masih bertahan di level 3,5%. Tidak heran jika daya beli masyarakat masih tetap terjaga meski memang ada sejumlah capital outflow dalam jangka pendek untuk merespon kebijakan suku bunga Amerika Serikat tadi. Bagi Indonesia sendiri, setidaknya ada 3 tantangan utama dalam mengejar target ekonomi ke depan. Yang pertama pemirsa, normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Dan kemudian masih adanya dampak dari pandemi di sektor real, serta berlanjutnya ketegangan politik Rusia-Ukraina. Ya, tantangan tersebut masih akan memberikan ketidakpastian ke depan. Aliran modal ke emerging market termasuk ke Indonesia juga mungkin akan semakin terbatas dan di pasar modal, capital outflow juga mulai terlihat. Indeks harga saham gabungan sempat fluktuatif pemirsa merespon kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat ini. Iya, kenaikan suku bunga bagian dari normalisasi kebijakan untuk membuat perekonomian pemirsa bisa kembali normal. Dan keputusan menahan suku bunga acuan di level 3,5% oleh Bank Indonesia ini diharapkan tetap bisa menjaga daya beli dari masyarakat. Karena daya beli dari masyarakat ini adalah lokomotif utama saat ini untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang lebih banyak didukung oleh daya beli masyarakat dibandingkan dengan APBN.
Dan pemirsa, dari sisi fiskal, pentingnya dukungan kebijakan untuk pemulihan ekonomi akan semakin diperkuat dengan peran strategis anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai shock absorber dalam menjaga roda perekonomian dan juga daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan. Nah, itu dia pemirsa bagaimana secara garis besar Indonesia ini mampu menghalau krisis global yang tengah berlangsung, tetapi kita tidak boleh euforia bahwa kita diuntungkan mungkin dari segi harga komoditas, karena ada hal-hal lain yang akan berimpak pemirsa, tentunya nantinya terkait dengan rantai pasok dan banyak hal, misalnya harga minyak mentah yang terus mengalami peningkatan. Ini kan juga akan menjadi dampak yang negatif untuk Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu negara importir dari minyak mentah, seperti misalnya untuk BBM. Nah, ketika harga BBM naik, nah ini akan berimplikasi yang cukup masif pemirsa ke bidang-bidang yang lainnya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi Anda dan juga saya pemirsa ya, serta pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mendukung perekonomian tanah air. Dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di IDX Conversation Closing.